Kembali lagi ke channel aku, Frank Century. Nah, pada kesempatan ini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta gempa bumi secara sederhana dengan Python. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus tutorial ini sampai habis. Oke, di sini aku menggunakan Python version 3.8.5, di mana aku dalam pengetikan skripnya itu menggunakan idle, yaitu bawaan dari Python. Teman-teman bisa juga pengetikan skripnya itu menggunakan Notepad++, Sublime Text 3, PyCharm ataupun yang lain yang support ekstensi Python. Nah, di sini aku udah mematikan skripnya itu seminggu yang lalu, yaitu tanggal 25 Desember kemarin, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Di sini datanya itu simpan di drive B. Nah, sebenarnya aku akan menjelaskan setiap perintah yang sudah aku ketikkan. Nah, di sini kita membutuhkan npl toolkit.basemap itu. Kita mengimport basemapnya untuk menggambarkan petanya itu. Kemudian kita dalam plottingan datanya itu kita membutuhkan modul matplotlib.py.splt. Nah, kemudian untuk dalam perhitungannya kita membutuhkan modul numpy. Nah, untuk awalnya gitu kita membuat dulu dasar petanya, itu peta basemap projectionnya itu merge dengan latitude atau lintang itu dari 0 sampai longitude-nya itu atau bujur 125. Dengan resolusi dari gambarnya itu low, sini low maksudnya, dengan area trace atau jangkauannya itu 0,1 km satuannya. Kemudian dari awalan bujurnya itu dimulai dari 90 sampai 145. Kemudian dari lintangnya -11, di sini maksudnya minus ini adalah lintang selatan, 11 lintang selatan sampai 11 lintang utara. Kemudian dalam penamaan figurnya atau gambarnya itu gempa bumi dengan magnitudo lebih dari sama dengan 5 dengan ukurannya itu 12x9. Kemudian kita menggambarkan setiap komponen petanya itu, draw coastlines, draw countries untuk negara yang kita hendak gambarkan, kemudian draw state sebagian dari negaranya, kemudian draw counties dan blue marble sebagai warna dari dasarnya. Nah, untuk menggambarkan garis lintang dan garis bujurnya itu aku menggunakan perintah draw parallels dengan dimulai dari -90 sampai 90 dengan bedanya 5 dengan letaknya itu sebelah kiri. Dengan font size nya ukuran tulisnya itu 10. Kemudian untuk garis bujurnya itu dengan perintah draw meridians dimulai dari -180 sampai 180 dengan 35. Letaknya adalah di bawah dengan ukuran 10. Nah, untuk datanya ini bujur dan lintang ini itu kuambil dari website BMKG langsung. Teman-teman bisa juga mengambil datanya dari BMKG dengan sebagai sebuah data yang terpercaya. Teman-teman bisa carinya dengan keywordnya itu data terbuka BMKG. Nah, di sini bisa diakses oleh siapa aja. Teman-teman bisa ngambil dari sini data perakiran cuaca dan data gempa bumi. Nah, di sini aku mengambil data gempa bumi dengan magnitudo lebih dari sama dengan 5 yang gempa terkini XML. Nah, karena video ini kubuat dengan data yang terupdate kemarin tanggal 25 Desember, jadi di sini aku menggunakan data sampai 25 Desember. Karena ini adalah tutorial membuat peta gempa bumi secara sederhana, yaitu untuk gempa bumi yang terjadi selama bulan Desember ini. Oke, di sini aku mengambil datanya dari sini. Teman-teman bisa lihat ini data terbuka BMKG. Nah, itu aku ambil datanya terakhir itu tanggal 25 Desember. Nah, di sini tanggal 28. Nah, di sini itu datanya aku ambil dari sini. Dari 25 Desember ini sampai data 1 Desember. Nah, teman-teman bisa melihatnya dari sini. Misalnya bujurnya itu 119,75. Nah, di sini
Ini aku ambil dari sini. Kita ambil posisi lintangnya, kemudian posisi bujurnya. Kemudian kita definisikan ke dalam Python. Kemudian kita definisikan lebih secara sederhana untuk kita plotting dalam peta. Kemudian untuk dalam proses plottingannya ke dalam peta, itu kita menggunakan plt.text dengan definisi yang bujur, lintang, dan XY tadi. Kita plottingkan, kita beri nama sesuai dengan yang ada di sini. Nah, 50 km timur laut dari Waibakul NTT. Nah, di sini aku ambil namanya ini aja. Jaraknya ini aku ambil karena untuk lebih menyederhanakan aja untuk dalam peta nanti. Nah, kemudian untuk dalam ukuran tulisannya pakai 8 dengan tulisan bold. Posisinya itu di kiri, letaknya di tengah, warnanya itu adalah putih. Begitu juga untuk data yang kedua, tanggal 25 Desember jam 12 jam 9 lebih 34 detik. Nah, di sini dimulai dari bujurnya 126 dengan lintangnya 5. Kemudian namanya adalah Melongwangi Sulut. Nah, itu ku ambil sampai data tadi 1 Desember. Ya, 1 Desember adalah Sinabang Aceh. Nah, di sini aku buat Sinabang Aceh. Teman-teman bisa menambahkan juga sampai terupdate per hari ini tanggal 30 Desember. Teman-teman bisa ambil datanya, input seperti ini yang aku buat ini. Kemudian setelah kita menginput semuanya, nah, kita membuat setiap data yang kita input tadi, kita buat penandanya. Itu di sini aku buat penandanya itu adalah lingkaran dengan mark size-nya itu atau ketebalannya itu, diameternya itu 7. Nah, kemudian aku beri nama peta ini gempa bumi magnitudo lebih dari sama dengan 5 yang terjadi di Indonesia dari tanggal 1 Desember hingga 25 Desember tahun 2020. Dan letak tulisannya ada di tengah dengan ukurannya 14. Nah, kemudian untuk menampilkan yang kita buat tadi, kita menggunakan perintah plt.show. Kemudian kita save dengan nama gempa bumi m_5 lebih dari sama dengan 5 Desember map.png. Oke, nah kita coba running. Teman-teman bisa run modul F5 atau bisa menggunakan, kalau di komputer saya atau laptop saya itu menggunakan Fn plus F5. Running, tunggu. Nah, hasil yang muncul itu adalah seperti ini. Nah, ini aku akan perbesar lebih jelas. Nah, sini sesuai yang udah aku plot tadi, ada 16 titik gempa yang terjadi selama bulan Desember dengan tanggal terupdate itu 25 Desember kemarin. Oke, sekian dulu dari tutorial kali ini. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.